Ia mengenal lebih jauh tentang apa yang terjadi setelah pesta malam itu. Diputuskan bahwa sang pengacara harus menjalani masa kurungannya di bawah pengawasan yang sangat ketat di sebuah paviliun yang terletak di kebun milik sang bankir. Juga telah disepakati bahwa selama masa itu ia akan kehilangan hak untuk melintasi ambang pintu, melihat kehidupan masyarakat, mendengar suara-suara manusia dan menerima surat serta koran. Ia diizinkan memiliki sebuah alat musik, membaca buku-buku, menulis surat, minum anggur, dan menghisap tembakau. Berdasar kesepakatan itu, ia bisa berkomunikasi dengan dunia luar, namun dengan keheningan, melalui sebuah jendela kecil yang khusus dibangun untuk itu. Anton Chekhov, Taruhan. Kolam suara itu terbentuk dari air matador, tetapi dirinya sekedar orang pertama yang meneteskan air mata. Ketika manusia semakin terobsesi dengan jam-jamnya, kesedihan akibat waktu yang telah hilang menciptakan kekosongan permanen di hati manusia. Orang-orang menyesali kesempatan-kesempatan yang terlewat, hari-hari yang terbuang sia-sia. Mereka terus-menerus mencemaskan berapa lama mereka akan hidup. Sebab, mau tak mau dengan menghitung momen-momen kehidupan, mereka jadi menghitung waktu yang tersisa. Tidak lama lagi, inilah yang terjadi. Ombak laut mulai memecah dan seorang anak lelaki terangkat naik di papan selancarnya. Dia menekankan jemari kakinya. Dia mengarahkan papan selancarnya di tengah ombak. Ombak itu membeku. Begitu pula si anak lelaki. Tidak lama lagi, inilah yang terjadi. Seorang penata rambut menarik sejumput rambut dan bersiap-siap mengguntingnya. Guntingnya bergerak. Terdengar bunyi kris, kris, pelan. Rambut yang digunting itu lepas dan jatuh ke lantai namun berhenti di tengah-tengah. Mitch Albom dalam terjemahan The Timekeeper, atau di sini ditulis Sang Penjaga Waktu. Kemarin pernah saya post bahwa Chekhov pernah mengatakan, "Don't tell me the moon is shining, show me the gleam of light on broken glass." Oke. Dari sini bisa dikatakan bahwa ketika Chekhov bercermin kepada cahaya rembulan untuk menunjukkan imajinasinya, album sedang mewujudkan sosok tua yang mengenal rembulan sebagai bagian dari tetes waktu yang terkenang di mata-mata makhluk. Tadi scene yang diucapkan oleh Mitch Albom itu ketika ada tetes air mata dan cahaya rembulan yang sampai kepada tetes air mata itu, waktu membeku dan seorang kakek tua menunggui sebuah kolam air yang menadahi tetes-tetes air mata itu. Sementara Chekhov dengan olah realismenya membayangkan sebuah paviliun, sebuah penjaga, seorang penjaga, sebuah benteng yang besar dan sebuah jendela di mana tahanannya, seorang pengacara, tidak boleh melihat keluar. Dunianya hanyalah sebatas jendela itu. Nah, imajinasikan itu. Tentu saja, kedua hal itu, kedua literasi itu, kedua narasi itu tidak terucap begitu saja. Chekhov dengan sejarah panjangnya memainkan alur naratif sebuah cerita yang muncul dalam catatan periodik sejarah sastra dunia untuk menandai tempatnya di dunia formalis. Chekhov melakukan gerakan filosofis seperti yang ia lakukan pada cerpennya The Bed yang tadi saya bacakan, taruhan artinya. Sementara itu Mitch Albom dalam novelnya The Timekeeper memilih benang-benang waktu melalui tetes-tetes air pada stalaktit gua. Ia melihat tetesan-tetesan kecil itu sebagai memori yang menyimpan waktu. Tetes air mata dan tetes stalaktit gua seolah tetes air mata nih jatuh dari dunia-dunia yang berbeda. Dia melalui stalaktit gua untuk menjadi tetes yang baru menetes pada kolam waktu. Lalu pertanyaan besarnya adalah, sudah sejauh mana imajinasi telah kita resap? Dengan melihat kedua manusia itu, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana imajinasi dimainkan. Bayangkan saja,
Seperti buah yang baru saja masak, alih-alih langsung memakannya, kita bisa membuat jus, menjadikannya penghias makanan, atau menambah cita rasa dari segala sesuatu yang sebelumnya biasa saja. Tentu saja, memakan buah jeruk dengan memakan es jeruk atau memakan jus jeruk ada sensasi yang berbeda. Contoh sederhananya begini. Buah jeruk berbentuk lingkaran berwarna kuning. Jika kulitnya kita kupas, kita akan melihat bungkus-bungkus organik yang berisi bulir-bulir. Rasanya bisa saja masam, bisa saja manis. Di depan buah jeruk ini, kita perlu memilih. Apakah memakannya langsung, mengolahnya sebagai minuman, atau apa? Jika kita memilih memakannya langsung, itu sama saja memberikan ilustrasi yang terlalu mudah dimengerti dan terasa membosankan. Contoh itu kita alihkan pada narasi sederhana dengan memberikan pengalaman perasaan pada tokoh. Katakanlah namanya Kala. Kala sedang sedih. Daripada mengatakan hari ini Kala sedang sedih, kita justru bisa berkata, lonceng bel sekolah sudah berbunyi, teng, teng. Gerombolan anak-anak berhamburan menuju gerbang sekolah. Namun tidak dengan Kala. Ia duduk di sebelah lapangan basket. Dengan wajah yang tertunduk, keramaian di sekitarnya lebur dalam gelombang bibirnya yang setengah melengkung ke bawah. Menjelmakan sebuah peristiwa dengan analogi juga bisa menjadi pilihan. Misalnya daripada kita mengatakan jam tanganku rusak, kita justru bisa mengatakan kutatap awan, menengadahnya dengan helaan napas panjang. Aku hanya ingin memotong waktu agar bisa sampai di rumah sakit. Namun, ketika kulihat jam tanganku yang tak lagi meletakkan jarumnya, aku seperti sedang tersesat di ruang yang menjemukkan. Jangan-jangan aku sudah terlambat. Tentu saja, selalu masih banyak pilihan untuk memainkan, menyerap, menjelmakan imajinasi sebagai diri kita. Menyelamlah, berlarilah dalam lautan imajinasi yang tak terbatas. Sejatinya kita tahu mau mengatakan apa. Hanya saja kita lupa untuk membiarkan tubuh kita tenggelam di dalamnya. Artinya apa? Kita melihat segala sesuatu, gorden berwarna kuning, tembok berwarna putih, lantai yang gelap, cahaya yang redup. Coba semuanya itu dirangkai. Gorden berwarna kuning yang melambai, tembok berwarna putih bersih yang menanti sebuah coretan. Tidak ada derap langkah di lantai yang menghitam. Sementara lampu redup menghapuskan segala keramaian di luar ruangan ini. Apa yang bisa kau bayangkan dari apa yang baru saja aku ucapkan? Kalau secara pribadi, aku mengatakan itu sebuah kesunyian. Meskipun di luar ada keramaian, tapi diri sendiri di sini merasakan sebuah kesunyian. Lantai yang menunggu sebuah derapan, ya, misalnya. Berarti lantainya sepi, gak ada langkah. Gorden yang melambai, ada angin tapi tidak ada sesuatu yang bergerak lainnya, hanya angin. Tembok yang putih bersih menunggu coretan, dia kesepian. Di luar ada suara-suara kendaraan, dan suara kendaraan itu lebur dalam keheningan ruangan. Kesunyian, kesepian. Maka dari apa yang sudah kukatakan ini, kita bermain dengan imajinasi, menciptakan literasi. Kututup ini dengan mengatakan, siapa saja yang ingin mencipta haruslah berani berlari, menyelam, terbang, tenggelam, dan dalam lautan imajinasi mengusir kata tak mungkin dalam dirinya. Sebab di sini Chekhov dan album hanyalah contoh. Meraunglah, berenanglah, berlarilah dalam lautan imajinasi.